wabarakatuh. Selamat datang di PDM Podcast dengan Mahasiswa. Bersama dengan saya sendiri Firda Syarifah Nisa dan saya Sulfian Nurani. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai topik pembicaraan tentang apa nih? Tentang mudik nih antara belanja online dan belanja offline. Nah, zaman sekarang ini kan teknologi sudah sangat berkembang, sangat pesat. Benar sekali, Firda. Jadi sekarang tuh semuanya tuh apa online gitu ya, bisa belajar online, mencari jodoh online gitu ya. Saya terus serba online pokoknya, sampai dengan berbisnis. Nah, kita bisa online. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat usaha nih tapi nggak punya tempat untuk tidak punya lapak karena lapak sudah penuh misalkan, nggak perlu khawatir karena sekarang banyak ya aplikasi lapak online gitu. Benar sekali. Hanya cuma modal cepat foto-foto doang terus upload lah dan sosial media baik itu Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Setuju. Nah, hari ini Firda kita akan kedatangan yang tamu ya teman-teman dari mahasiswa PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol ya Firda tentang tadi ya lebih enak berbelanja online kah atau berbelanja offline. Jadi kita ingin mengetahui pandangan dari seorang mahasiswa gitu yang notabene-nya mungkin ada yang ngekos, ada yang bertinggal dengan orang tua gitu. Oke, kita panggil aja mungkinnya sama-sama ya. Kita panggil sama-sama dari teman-teman mahasiswa PGPAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengundang tamu, yaitu teman-teman kita dari mahasiswa PGPAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Kita langsung aja panggil teman-temannya. Boleh dari teman-teman mahasiswa PGPAUD UPI Tasikmalaya, silakan masuk. Selamat datang. Oke guys, hari ini kita sudah kedatangan mahasiswa PGPAUD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas topik podcast kita pada hari ini, kita akan kenal terlebih dahulu ya, biar kita semua kenal, teman-teman ibu juga kenal dengan teman-teman yang ada di sini. Yang pertama, yang paling ujung, yang berkerudung coklat itu ada Vini. Silakan Vini, say hi. Hai. Lalu di sebelah Vini ada Kira. Hai. Lalu sebelahnya ada gadis berkacamata selain host kita ya, ada Wanda. Lalu sebelahnya ada Nur Aiza. Halo guys. Dan di samping saya ada Salsabila. Halo guys. Oke, tadi kan kita sudah membahas sedikit topik pembicaraan kita pada hari ini ya tadi ya? Iya. Nah, mengenai lebih enak mana sih belanja online shop atau offline store gitu? Iya, nah tadi kan kita juga ngobrol berdua ya sebelumnya. Kalau masing-masing dari kita tuh lebih sukanya tuh berbeda ya. Kalau aku sih lebih sukanya online ya, soalnya lebih santai gitu, nggak perlu keluar rumah segala macam. Kalau saya kira tadi suka berbelanja offline store gitu, langsung kayak gitu ya. Nah, jadi kita ingin tahu nih kalau pendapat dari teman-teman dari mahasiswa ya. Iya, nah yang notabene itu ada yang ngekos mungkin ya, ada yang gabung sama orang tua mungkin ya gitu. Dan juga kan sebagai mahasiswa pastilah ya punya banyak kebutuhan yang harus dibeli gitu ya, untuk kebutuhan kuliah, tulis, untuk fashion, untuk make up gitu ya, biar kelihatan glowing gitu. Benar sekali. Nah, jadi kita ingin tanya nih ke teman-teman, biasanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan itu tuh teman-teman belanja suka online atau offline sih? Boleh deh dari Tevini dulu ya? Iya, boleh dari Tevini dulu, silahkan. Ya, kalau aku sih karena kebetulan saya sendiri anak kos, nah saya biasanya itu belanja di online shop. Ya mungkin
di online shop itu lebih murah, menarik, dan banyak voucher gratis ongkir ya. Jadi lebih murah ya gitu. Kalau pendapat dari di sini masih ada yang anak kos gak sih? Selain PEV ini mungkin. Nah, berarti kalian lebih suka apa nih, online shop atau offline? Kalau aku pribadi sih lebih suka offline ya, datang langsung ke tokonya, bisa sambil jalan-jalan juga soalnya. Jadi explore juga lingkungan baru ya. Explore tempat-tempat baru. Oke, kalau dari ketiga teman kita nih, kalian ngekos? Enggak, aku tinggalnya sama orang tua. Oh, jadi selain kamu tiga gak ngekos, jadi cuma berdua aja yang ngekos. Boleh deh, kalau kalian tiga dari dulu deh. Nah, kalau aku itu lebih ke tim belanja online karena kan kalau di belanja online itu banyak varian ya. Jadi kalau offline store itu yang ada di toko aja, kalau di online itu kan banyak gitu ya pilihannya gitu. Terus gak capek, gak perlu keluar rumah gitu. Di kamar juga bisa lihat gitu. Oh, jadi teh sasaran udah tadi aja. Kalau aku sih lebih ke tim online. Soalnya aku jiwa-jiwa perubahan. Jiwa-jiwa mager. Kalau mau beli apa-apa tuh cuma setrokan kalau online. Kalau offline kan harus kayak keluarnya juga harus dan nggak mungkin lah ya. Jadi kayak aku tim online. Kalau terakhir aja gimana tuh? Aku sih sama tadi kayak Wanda, tim offline karena sambil jalan-jalan juga gitu lah, healing kecil gitu lah ya, dari cari udara segar dari cuci mata ya, Yang penting keluar gitu ya. Yang dibeli sama cuma sedikit. kalau ini cocok atau gimana gitu. Tapi kalau yang buat belanja online ya, kalian suka itu masih misalnya beli barang nih, lihat ya di atas tokonya tuh, oh bagus nih baju atau apa sepatu gitu. Jadi pas datang tuh nggak sesuai sama harapan gitu. Itu gimana perasaan kalian misalnya kalau udah kayak gitu? Palingnya perasaannya itu kayak gimana ya, ekspektasinya itu nggak sesuai dengan barangnya gitu. Jadi kayak kenapa begini gitu. Aturannya kan jualan tuh harus jujur gitu. Jadi pembeli itu kayak nggak merasa dirugikan gitu. Merasa puas. Jadi kalau beli tapi nggak sesuai apa yang kita inginin bahannya, misalnya contohnya beli baju lah, kayak sedih gitu. Sedih. Kalau misalnya tadi kan kalau online tuh pasti nanti kita nggak bisa pilih bahan gitu ya langsung. Nah kalau di offline kan bisa ya kita lihat dulu bahannya kayak gimana, beli harganya, terus dicoba dulu lah pas harganya. Tapi kalau offline tuh, kalau aku pribadi yang merasa kan offline tuh kadang apa ya, barangnya tuh dikit gitu, yang ada di tokonya doang. Kalau online kan kita bisa cari di toko di mana, bisa sampai ke toko-toko jualan apa toko ini banyak juga. Nah bisa gimana kalau yang offline? Tapi kan kalau misalkan kan kita beli offline nih, misalkan seperti mungkin kalau di itu pusatnya itu kan di Hajar, itu kan pasti banyak ya berjejer toko-toko. Nah misalkan kalau kita mau beli offline, kalau misalkan kita nyoba dulu, pasti kan lihat-lihat dulu ya, lihat dulu barangnya, harganya ya paling utama itu. Pasti kan pas kita lihat satu toko, kalau nggak satu pasti kan kita masih ada toko lain ya, dari kalian-kaliannya juga gitu ya. Kalau beli offline mah banyak sih. Jadi bisa kalau misalnya barang meminimalisir kemungkinan barang itu datang tidak sesuai ekspektasi. Iya. Jadi lebih kelihatan gitu ya kalau offline mah wujudnya itu gimana gitu. Iya. Ada nggak sih misalnya produk-produk tertentu yang teman-teman nih belinya secara langsung aja, meskipun kalian belinya online ya, sering online, tapi ada satu produk tertentu yang kalian belinya tuh langsung ke tokonya gitu, ada nggak sih? Ada sih, contohnya kalau beli sandal atau sepatu, karena ukuran sepatu di online itu takutnya tidak sesuai ukuran, takutnya ukurannya kekecilan atau kegedean gitu. Ya kan nggak semua toko tuh nggak sesuai kan, jadi ada yang beda-beda gitu. Tiap toko tuh misalnya aku ya ukuran 37 misalnya, sepatu 37, tapi kan di toko yang lain beda gitu. 37 kan kadang besaran, kadang kecil gitu. Jadi bagaimana si toko yang menjualnya produksi yang menjual gitu. Jadi belum tentu di size kita 37 di semua toko 37 itu cukup masuk ya, gitu.
Jadi emang lebih nyaman langsung kalau beli. Iya, ya. benar sih. Ada nggak sih untuk teman-teman yang jalan tuh kalian beli satu produk atau apa gitu terus yang benar-benar kalian merasa ketipu banget? Pernah nggak mau gitu? Pasti pernah lah kalau online mah ketipu, sering bahkan. Sering. Contohnya kayak kita itu beli baju sih. Pernah waktu itu di salah satu aplikasi belanja online, aku tuh beli baju. Di gambarnya itu ukurannya itu kayak panjang, terus bahannya itu lembut di deskripsinya. Tapi pas datangnya itu kayak tipis, terawang. Jadi kayak agak kapok sih beli di toko itu. Tapi nggak kepikiran untuk udah beli online, beli offline di offline store aja gitu, nggak beli lagi di online. Itu mah enggak sih. Tapi lebih, jadi kita itu kayak kan di toko itu ya yang menjualnya. Jadi kita cari aja toko yang lain yang sekiranya Lebih enak ya gitu. di deskripsinya. Nah, testimoni Ratingnya kan suka dilihat dari ratingnya aja gitu. sering nggak sih misalnya membandingkan harga, misalnya nih ya kita contoh baju atau kayak skincare itu, terus kalian bandingin nih harga yang langsung di pasar sama yang di online kan, terus kalian wah ternyata bisa di online nih, terus ada check out bisa di online, pernah nggak? sering dong. Itu mah realistis ya, pertama mah realistis sekali, apalagi di kaum mahasiswa nih ya. Iya. Lebih cari yang murah dong. Kalau ada tapi kalau misalkan bahannya bagus, berkualitas, meskipun harganya tinggi kan ya kebayar juga gitu dengan barangnya, Dengan kualitas. ada barang, istilahnya kayak gitu. Tapi itu identiknya dengan kampus pendidikan ya. Nah, tapi teman-teman sendiri ini meskipun basicnya itu sebagai pendidik gitu, pendidikan, tapi ada nggak sih keinginan dari teman-teman untuk suatu saat nanti kalau udah lulus nih pengen nyiptain usaha gitu, ada nggak? Ada. Boleh dong kalau mau tahu, kita sharing-sharing kalian tuh pengennya buka usaha apa gitu, terus kenapa pengen buka usaha itu? Boleh dari Dari salah satu boleh. aku sih kan sekarang lagi kayak mau membuat kerudung online gitu kan, tapi masih kayak belum sama temen-temen gitu, jadi kayak harus planningnya tuh juga harus matang gitu kan. Jadi sekarang kan aku juga masih membagi waktunya juga susah ya gitu ya, antara kuliah dan jadi lebih ke tapi planning untuk ke depan buka usaha ada ya itu. Kenapa nih pengen buka usaha, apakah dari salah satu punya pandangan gitu ke depan kalau bisnis community ini tuh menjanjikan? Enggak sih, kayak menjanjikan gitu sih, soalnya kan sekarang kalau di TikTok Shop sekarang TikTok Shop belum dibuka kan ya. Nah, waktu kemarin tuh kan TikTok Shop tuh waktu masih aktif gitu ya, banyak banget kan yang jualan kayak bergo gitu. Oh iya ya. Nah, jadi kayak sekarang juga kalau di SMP SMA tuh masih pakai bergo gitu kan ya, nggak harus kerudung sekolah gitu. Nah, jadi lebih tertarik kerudung yang kayak bergo gitu, jadi lebih simpel kan juga kan, jadi kan bisa dipakai sehari-hari gitu sih. Jadi lebih ke utamanya tuh menjadi apa ya, penarik anak muda gitu. Oke. Lebih banyak peminat mungkin. Keren. Berarti usahanya tuh kerudung ya, kerudung instan, jadi bisa dipakai semua kalangan, anak sekolah, terus mungkin kita juga masuk bisa ya kalau kerudung instan sehari-hari gitu. Oke, kalau dari kita acak aja, kalau dari Teh Gina, apa Teh Gina? Nah, kalau aku sih rencana itu mau kalau aku jualan itu jadi kayak sampingan. Jadi misalnya nanti insya Allah ya kedepannya amin gitu. Kita itu diangkat jadi PNS nih. Nah kan ada suatu saat nih kita tuh jadi pensiun ya. Kan kalau jadi pensiun itu emang gajinya tetap, tapi agak sesuai sama kita waktu ngajar gitu. Nah jadi kalau ada kita sampingan gitu kan dapat gitu uang dari sana gitu. Aku rencana sih buka toko kue. Kue, Ya.
masa aku ya pandai baking. Ya. Oke, keren ternyata ya. Selanjutnya ada 3 orang lagi nih. Kita mau nanya siapa dulu lagi? Boleh deh. Kayak nanya dulu. Oke, boleh dengarkan. Gimana tadi pertanyaannya? Meskipun sebagai dasarnya itu tuh sebagai pendidikan, tapi ada keinginan untuk membuka suatu usaha, entah itu sebagai sampingan atau untuk kerjaan pokok. Ya. Mungkin lebih seperti gini ya, sampingan, terus lebih ke makanan juga karena Pintar masak. enggak juga sih. Pandai masak. Cuma bisa Hobi masak. enggak juga sih, cuma bisa tapi enggak yang jago-jago banget. Enak ya, enak dimakan lah gitu. Mungkin lebih ke makanan ya, karena makanan apa sih dicari gitu ya, banyak diminati, terus juga mau makan yang pedas-pedas gitu, karena dari di sini juga kan suka yang pedas, jadi mungkin dari sana gitu, jadi tertuang mau menciptakan sebuah makanan yang emang pedas gitu. Ya kan emang remaja itu suka yang pedas-pedas, jadi mengikuti zamannya aja. Apakah ada keinginan untuk buka usaha peracian? Soalnya kan beberapa yang dari peracian itu biasanya aku gitu. Ada sih, ada siapa lagi di Tasik ya? Kalau nggak nemu aksi, Ada satu itu di mana gitu ya? Cimo gitu kan, itu udah kayak Makanan iya makan sehari-hari kalau di Tasik. Kayak udah kebutuhan remaja gitu. Iya. Jadi kalau gak makan aci, gak makan pedas itu kayak kurang gitu. Gitu. Boleh ya dari teman yang ini Teh Wanda dulu deh. kalau aku sih apa ya? Buka penerbitan kayaknya menarik. Iya. Apakah ada yang suka nulis? Iya. Kalian promosi boleh. Kalian akun menulisnya boleh mau itu blog atau misalnya website atau apa boleh. Boleh ya di follow websitenya aku ya. Nanti ditulis di bawah ya. Kalau penerbitan itu kan masih sejalan juga ya sama pendidikan, jadi bisa nerbitin buku pendidikan gitu. Terus gimana ya? Bisa kalau penerbitan tuh, Tapi kebetulan aku juga suka sih cuma tulis doang, cuma suka doang, tidak untuk menekuni. Tapi ada keinginan juga untuk menerbitkan satu buku cerita anak-anak. Jadi kan basic pendidik, tapi kita masih bisa berkarya gitu ya. iya penerbitan tuh gimana? Misalnya kalau tuh kayak gak pernah, pasti ada aja gitu. Semua orang kan pasti butuh buku juga, jadi Karena bisa punya ilmu. Selain karena Teh Wanda ini suka menulis gitu ya, apa yang jadi dorongan Teh Wanda untuk ingin menciptakan usaha pendidikan? Karena suka membaca juga, terus pengen meningkatkan literasi di Indonesia. Sekali sejalan banget dengan pendidikan ya, karena ya pendidikan anak usia dini itu emang pendidikan yang pertama. Apalagi kalau diterapkan literasi karena memang di Indonesia ini anak-anak di Indonesia ini rendah banget gitu literasinya. Iya. Nah, ada satu lagi yang kita belum tahu nih. Apa kira-kira yang ingin diciptakan gitu di masa depan nanti? Gitu. Ya, ada dari Teh Vini. Oleh Teh Vini silakan. Kebetulan aku hobi koleksi skincare ya. Wih. Pengen banget dari dulu punya sebuah produk skincare. Jadi pengen buka usaha skincare sih, kayak zaman sekarang tuh remaja itu sudah tertarik banget dengan yang namanya skincare. Karena skincare udah masuk kayak kebutuhan pokok sih. Iya benar. Ya mungkin itu sih aku. Selain makanan kebutuhan pokok, skincare juga sekarang sudah jadi kebutuhan pokok ya bagi anak-anak remaja. Iya. Wah, ternyata seru sekali ya teman-teman pembahasan mengenai berbelanja online dan berbelanja offline. Nah, meskipun keduanya itu memiliki perbedaan antara online dan langsung gitu ya,
Tapi keduanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, baik itu online atau offline. Tapi kita masih bisa ya, kalau memang kita pengen online ya online saja, kalau offline ya offline, mau dua-duanya juga boleh. Iya. Nah, selain itu tadi kita juga sempat membahas tentang apa usaha-usaha yang teman-teman akan lakukan meskipun basicnya itu dari seorang pendidikan, gitu. ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membuka usaha ya, tidak peduli kita basicnya itu dari pendidikan. Jika kita ingin membuka usaha, pasti ada kesempatan. Oke. Ya, benar sekali. Maupun itu membuka usaha online ataupun offline. Oke, mungkin sekian podcast PDM kita pada hari ini. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penutupan